warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Kami rombongan kelas 7 dari SMP Negeri 1 Karanganyar akan mengunjungi salah satu tempat edukasi wisata, yaitu DIPI atau BRIN. BRIN sendiri berlokasi di Desa Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah. Kami berangkat menggunakan transportasi sekolah. Perjalanan kami menuju DIPI menempuh waktu sekitar 1 jam lebih. Nama Karangsambung boleh jadi cukup asing di telinga orang awam, namun tidak demikian bagi para penyuka geowisata di tanah air dan mancanegara. Kawasan cagar alam geologis seluas 2020 hektar ini layaknya kotak hitam black box bagi segala proses alam semesta. Memasuki kawasan yang berada sekitar 19 km sebelah utara pusat Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, gugusan perbukitan membentang di kiri kanan jalan. Beberapa dinding bukit terbentuk dari lapisan batu yang berbentuk unik. Di sepanjang jalan tersaji panorama elok dari perbukitan, lembah, hingga aliran Sungai Lukulo. Sungai terbesar di Kebumen ini tidak terlepas dari letak geografis wilayah ini sekitar 120 juta tahun yang lalu, yang merupakan dasar laut dan menjadi pertemuan lempeng benua dan samudra. Lokasi pertama adalah kantor BRIN. Disinilah bukti evolusi lempeng tektonik sejak lebih dari 120 juta tahun yang lalu. Area Karangsambung ini menjadi miniatur geologi Indonesia. Di kawasan tersebut terdapat banyak jenis batuan, baik itu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Namanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian dilebur menjadi badan riset dan inovasi nasional. Jadi lembaga-lembaga seperti LIPI, Badan Atom dan Teknologi. Lokasi kedua adalah Gunung Parang. Pada 11 km sebelah utara Karangsambung menjulang bebatuan lincah dan kambing merah yang secara berselang-seling membentuk tebing hingga 20 meter. Uniknya, tebing yang tersusun dari bebatuan ini membentuk lapisan vertikal batuan dengan warna yang berbeda berselang-seling, artinya komposisi pada bebatuan tersebut berbeda. Lempeng benua dengan lempeng samudra. Ini Karangsambung ada di sini. Ya, yang sekarang kita tinggal Karangsambung ada di sini. Jadi bumi kita berdinamika ya teman-teman, bergerak dan beraktivitas setiap harinya seperti teman-teman. Jadi kita ada lempeng benua dengan lempeng samudra. Ini lempeng benuanya, kontinen pas, dan lempeng samudranya. Nah, untuk batu-batuan ini tuh karena ditambang oleh warga atau secara alami? Kalau yang seperti kolomnar join itu terbentuk secara alami karena magma yang menerobos ke permukaan. Bentuk-bentuk yang seperti ini, yang bekas-bekas ada besi ditancapkan itu karena ada proses penambangan beberapa tahun yang lalu. Jadi awalnya bentuknya sama jalan karena awalnya itu masih punya warga, jadi masih dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Kemudian dibeli oleh LIPI untuk kepentingan edukasi dan sudah dikonservasi, tidak boleh ditambah. Jadi yang itu asli. Keunikannya Diabas itu memang karena ada struktur kolomnar join atau kekar tiang itu. Kalau yang bentukan-bentukan yang di sini ini karena ada proses penambangan. Terima kasih. Lokasi ketiga adalah Sungai Lukulo. Wewenang mengaliri hingga 13 km dari hulu Gunung Wirosari. Pada sungai ini terdapat jenis bebatuan tertua di Pulau Jawa. Di sini terdapat batuan yang disebut batuan metamor, itu dihasilkan dari proses ubahan. Proses ubahan itu misalkan dengan muncul mineral yang warnanya warna-warna terang yang disebut dengan mika. Kemudian terdapat struktur yang namanya foliasi karena ibaratkan dia terkena tekanan terus-menerus sehingga membentuk struktur yang namanya foliasi. Yang terjadi karena suhu dan tekanan. Batuan ini pada saat pembentukannya terjadi sekitar 117 hingga 121 jutaan tahun yang lalu. Saya cari. Itu juga salah satu bukti bahwa dulunya Karangsambung ini adalah lautan. Banyak ditemukan berbagai batuan yang dulunya dari lautan atau samudra.
Lokasi keempat adalah batuan serpentinit. Serpentinit yang berwarna hijau gelap merupakan ubahan dari batuan ultrabasa yang terbentuk dari proses pembekuan magma di kerak samudra. Proses ubahan terjadi dalam dua fase. Fase pertama terjadi pada saat batuan tersebut bersentuhan dengan lingkungan air laut. Sedangkan fase kedua terjadi ketika masuk ke zona tunjaman dan berangkat ke permukaan bumi. Kesan mengkilap garis-garis tipis muncul akibat bergesek antar batuan. Lokasi 5 adalah Waduk Kuil. Di tebing sungai ini terdapat selang-seling di antara batu lijang dan gelembung merah. Kambingan dengan pelapisan tegak warna merah pada batuan karena ada unsur besi serta kandungan fosil radiolaria berwarna pura-atas. Sedangkan batuan beku di atasnya terlihat seperti kenong dan gong merupakan lava bantal. Warga yang menyebut sebagai lava bantal terbentuk pada permukaan tengah samudra hasil pembakaran lempeng samudra.